Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Uswatun Husna, Stambuk D1A11909 dari kelas C, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi. Langsung saja yang akan saya presentasikan pada video kali ini yaitu Manajemen Strategi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah manajemen strategik. Lainnya, manajemen strategik disebut sebagai kebijakan, yakni sebagai arahan perusahaan atau organisasi atau arah bisnis itu sendiri. Konsep strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu suatu cara, seni, rencana, siasat, atau trik yang digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang, serta untuk mengatasi konflik. Tahun 60-70-an diadopsi dalam dunia bisnis dan semua konsep digunakan dalam manajemen strategik seperti visi, misi, tujuan, SWOT analisis, sasaran, dan strategi. Keterkaitan manajemen strategik dengan disiplin lain merupakan keniscayaan. Strategik berhubungan dengan ilmu ekonomi, sosiologi, politik, psikologi, dan perilaku organisasi. Pemikiran utama dalam ilmu ekonomi dari masa Adam Smith sampai sekarang terpaku pada masalah pasar belaka. Ditemukan perhatiannya pada perusahaan yang menggunakan hierarki manajerial untuk perencanaan dan koordinasi. Dalam dunia militer, strategi digunakan untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang, sedangkan di dunia bisnis, manajemen strategi digunakan untuk memenangkan persaingan. Prinsipnya, strategi digunakan jika ada saingan atau lawan yang harus dikalahkan. Tujuan dari keduanya tidak menghendaki adanya konflik atau pertempuran, tetapi untuk mendapatkan daerah kekuasaan. Untuk militer dan pangsa pasar untuk dunia perusahaan. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkesinambungan melalui proses pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis berbagai kegiatan untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencanaan strategi merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan manajemen strategi. Selain dunia militer dan bisnis, kini lebih banyak lagi strategi manajemen digunakan seperti untuk organisasi swasta maupun pemerintah. Strategi ini bertujuan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Karenanya, strategi dapat diartikan sebagai alat berfungsi efektif apabila organisasi memiliki sumber daya, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas dalam menghadapi lingkungannya. Oleh sebab itu, strategi merupakan jawaban yang tepat terhadap peluang, kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang datang dari lingkungan yang dinamis dan bergejolak untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perkembangan manajemen strategik. Model manajemen strategik yang canggih seperti kita jumpai saat ini dengan analisis lingkungan, analisis profil jati diri strategi, misi, dan visi organisasi di mana berhubungan dan keterkaitan dapat memberikan indikasi pada apa yang diinginkan. Pemikiran strategi ini tidak begitu saja muncul sekali jadi. Pada mulanya, pikiran strategis dalam pengelolaan organisasi amat sederhana sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Ketika lingkungan organisasi cenderung stabil dan selalu seirama dengan kepentingan organisasi, maka model perencanaan strategi yang ada amat sederhana, hanya memberikan titik berat pada pemenuhan standar-standar operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, khususnya standar keuangan dan produktivitas atau output. Dan penyederhanaan yang agak berlebihan sejarah perkembangan manajemen strategi dengan menggunakan Kurva dari negara maju dapat dikelompokkan dalam 4 tahapan berikut ini. 1. Anggaran dan pengawasan keuangan. 2. Perencanaan jangka panjang. 3. Perencanaan strategi. 4. Manajemen strategi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu stratos yang artinya militer dan age yang berarti memimpin. Pada konteks permulaannya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan politik. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.
Satu, strategi adalah perencanaan yang menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan di masa lampau. Dua, strategi adalah pola Suatu yang belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Tiga, strategi adalah posisi, yaitu menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Empat, strategi adalah perspektif yang cenderung melihat ke dalam organisasi dan ke atas melihat grand vision dari perusahaan atau organisasi. Lima, strategi adalah permainan, cenderung lebih independen, yaitu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau bersaing. Manfaat manajemen strategik yaitu Manfaat manajemen strategi menurut Peirce dan Robinson adalah A. Mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang. B. Gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. C. Memonitor apa yang terjadi dalam organisasi sehingga apabila organisasi menghadapi masalah dapat dengan segera diketahui akan permasalahannya yang akan dimudahkan untuk mencari solusinya. Cara menyusun strategis bisnis yang efektif. 1. Berpikir kritis. 2. Berpikir kreatif. 3. Berani mengambil resiko. 4. Berpikir terbuka dan oportunis. 5. Menjadi orisinal. Adapun fungsi manajemen strategik adalah sebagai berikut. Pertama, menghasilkan keputusan terbaik. Kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Ketiga, membuat perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Keempat, membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Kelima, menjadikan perusahaan lebih Vital. Keenam, mencegah timbulnya masalah yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Keenam, membuat perusahaan dapat melaksanakan semua aktivitas operasional secara lebih efisien dan efektif. Ketujuh, memperbaiki semua pegawai atas penghargaan produktivitas dalam setiap perencanaan strategi. Tujuan manajemen strategik. 1. untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih secara efektif dan efisien. 2. Mengevaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melakukan penyesuaian, dan mengoreksi jika terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. Ketiga, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bisnis yang ada. 4. Untuk berinovasi atas produk agar sesuai dengan selera dari konsumen. Untuk memperbaharui strategi yang dirumuskan. 6. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Perbedaan strategi dan taktik. Banyak orang yang masih bingung atau sulit untuk membedakan antara strategi dengan taktik. Salah satu cara yang mudah untuk melihat perbedaan antara keduanya adalah seperti berikut. Pada saat kita memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, kita memutuskan sebuah strategi. Sedangkan jika kita memutuskan bagaimana untuk mengerjakan sesuatu, itulah yang disebut taktik. Dengan kata lain, menurut Drucker, strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar, sedangkan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Menurut Karl von Clausewitz, strategi merupakan seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang, sedangkan taktik adalah seni yang digunakan tentara saat pertempuran. Dalam dunia bisnis, taktik adalah program kerja yang dibuat dalam suatu strategi. Dengan kata lain, taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari suatu strategi. Nah, tadi pembahasan dari materi manajemen strategi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih.